Selamat pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Saya Brian Alexander Barus dari kelas A dengan NIM 03 2021 007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem perkemihan atau urinari. Sebelum saya masuk ke dalam topik pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu sistem perkemihan atau sistem urinari ini. Sistem perkemihan adalah suatu sistem yang tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sampah atau zat-zat yang tidak dipergunakan ini dikeluarkan atau diekskresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan melibatkan organ ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, beserta komponen-komponen pendukungnya yaitu sistem peredaran darah dan sistem persyarafan. Fungsi sistem perkemihan yaitu yang pertama itu meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan reninin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, urea dan asam urat. Yang keempat itu membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, diaminasi asim amino yang dapat merusak jaringan. Organ-organ dari sistem perkemihan yaitu 2 buah ginjal, 2 buah ureter, 1 buah kandung kemih dan 1 buah uretra. 2 buah ginjal itu ini ya teman-teman, ginjal kanan dan ginjal kiri. Uretra itu ini ya teman-teman, uretra ada 2 juga, kiri dan kanan. Yang terakhir itu yang ada kandung kemih dan juga ureter. Yang pertama kita akan membahas tentang ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti biji kacang, jumlahnya ada 2 buah yaitu kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan. Pada umumnya, ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Ginjal pria dewasa rata-rata sekitar 11,25 cm atau 4 inci, panjangnya 5-7,5 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya itu sekitar 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram. Apabila ginjal dipotong secara melintang, maka akan tampak 3 lapisan, yaitu cortex renalis, bagian luar, di bawahnya terdapat medulla renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Nefron. Pada ginjal terdapat sekitar 1,2 juta nefron. Ginjal memiliki fungsi yaitu yang pertama mengatur keseimbangan air dalam tubuh, yang kedua mengatur konsentrasi garam dalam darah, yang ketiga memelihara keseimbangan asam basa, dan yang keempat itu mengatur pembentukan sel darah merah, dan juga yang kelima memelihara volume plasma. Yang kedua kita masuk ke uretra. Kita masuk ke ureter. Ureter teman-teman. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke kandung kemih. Untuk ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ureter abdominalis, berada di pelvis renal sampai menyilang di fasi iliaka, sedangkan yang kedua ureter pars pelvica berada mulai dari persilangan fasa ilaka sampai kandungan kemih. Ureter memiliki lapisan yang terdiri dari yang pertama dinding luar, yaitu jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua jaringan lapisan tengah otot atau otopolos,
Dan yang ketiga itu lapisan sebelah dalam atau mukosa. Yang ketiga kita masuk ke kandung kemih. Kandung kemih ya teman-teman. Kandung kemih adalah organ yang mengumpulkan urin yang diekskresikan organ ginjal melalui ureter sebelum dibuang keluar tubuh melalui uretra. Kandung kemih merupakan kantong rongga yang dipenuhi oleh otot-otot dan dapat digelembungkan atau bisa disebut dengan elastis. Kandung kemih ini secara anatomi berada di belakang simfisis pubis. Bagian kandung kemih terdiri dari 3 bagian, yaitu fundus, yaitu bagian ini yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectoxilicale yang terdiri dari jaringan ikat ductus deferens, vesica seminalis, dan prostat. Korpus yaitu bagian antara vertex dan fundus. Vertex yaitu bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Yang keempat kita masuk ke uretra. Uretra adalah saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke lubang luar. Dilapisi membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandung kemih. Pada lelaki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis yang panjangnya sekitar 20 cm. Uretra laki-laki terdiri dari uretra prosaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, panjangnya sekitar 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina. Uretra wanita dikelilingi oleh sphincter uretra dan disarapi oleh saraf pudenda. Secara seksualitas, daerah di ujung uretra ini sangat sensitif karena ada ujung-ujung saraf pudenda. Daerah ini disebut zona erotis atau titik U. Pembentukan, maksudnya kita masuk ke pembentukan dari urin. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan, dan augmentasi atau sekresi, yaitu pengumpulan. Yang pertama kita masuk ke filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Yang kedua kita masuk ke dalam proses penyaringan. Darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung, maksud saya kita masih membahas tentang penyaringan ya teman-teman. Pada proses penyaringan ini, darah dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil dari penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino yang disaring oleh glomerulus. Yang kedua kita masuk ke reabsorpsi. Setelah filtrasi tadi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan juga tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino,
Natrium dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari urea yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali. Namun, hal ini tidak berlaku pada penyandang diabetes karena glukosa berlebih akan tetap dalam filtrat. Natrium dan ion-ion lainnya akan diserap kembali secara tidak lengkap dan tertinggal dalam filtrat dalam jumlah yang besar. Kondisi ini dapat terjadi ketika seseorang mengonsumsi lebih banyak makanan sehingga menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif, yaitu ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap akhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi, seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat, seperti kalium dan kalsium, ketika konsentrasinya tinggi. Selain itu, penyerapan kembali atau reabsorpsi ini juga ditingkatkan untuk mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil. Demikian penjelasan saya tentang perkemian atau urinari. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.